Dah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, made in Indonesia. Belilah produk Indonesia. Ngeri ya, Jis? Ngeri. Ini Wih. emang jargonnya Adi Twins nih. Oh iya. Dedi Dores Junior. Ajis, pemuda sinar emas. Wih, yang suka hangout, ya DJ ngeri ya ini nih. DJ famous cassette in the world. Wih, Wih. semua. Amin. Belum in the world, Om. In the world Indonesia. Aduh. Nih Ajis, ketawamu tadi barusan beli itu tuh. Pasta gigi jadi ketawamu. Shining. Gimana Jis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Andi. Wih, Sama suhu Oh, dunia suhu. rilisan fisik ini. Oh, enggak lah. Oh. Fisik nih, fisik. Jadi Apa kabar, Om? alhamdulillah. Baik, Om. Lo ngapain di sini? Apa? Ini ngapain? Borong PH tadi. Jadi, gue mau borong PH nggak jadi tadi. Gitu. Om, 5 juta jadi 1 juta. nggak jadi tadi. Gue borong PH. Kacau. Aduh. Saya kira PH Indonesia murah, ternyata tidak. Om. Oh iya. Harganya tinggi loh sekarang. Ngeri. Itu. Kenapa jadi mahal? Karena tidak dirilis lagi kan. Iya PH betul, Indonesia. produksi dan itu banyak kan dokumentasinya kurang. Nah itu. Dan kebetulan alhamdulillah juga nih saksi kita Ya, dari itu, Irama Irama Nusantara, Nusantara. ada Reno. Om Reno asik ini Wis, dia. wis. Halo David Tarigan dan Halo, Alvin. David. Kita harus support iramanusantara.org karena itulah satu-satunya dokumentasi yang terlengkap di Indonesia dan bisa dikunjungi langsung di sana. Jadi dari Sabang sampai Merauke, insya Allah ada di sana. Support lah, Support. benar ya. Jadi ibaratnya kayak Spotify tapi versi Indonesia. Ini nih ya, Itu iya. dia. Dan ini bukan apa ya, sosial. Sosial. Gitu. Apa namanya? No. Sponsor nih emang. Oh, iya. Kan tinggal kirim invoice. Ada stikernya Irama Nusantara banyak tuh. Lu belum dapat ya? Belum dapat gua. Ntar gua kasih. Boleh. Ngeri. Jadi saya diculik nih sama Om Andi nih malam-malam gini nih. Nongkrong, tadi beli PH jadi beli kaset. PH itu apa sih? Phone hand nih? One hand. Oh, bukan bukan. Piringan hijau. Om. Oh, udah hijau. Iya, piringan Iya. hijau PH itu. Iya, jinja hijau. Nah, jadi Jis Hmm. sudah berapa tahun jadi DJ kaset? Ya, pita kasetnya ini DJ-nya gitu. Berapa ya? Jadi ini 2015. kalau yang belum tahu teman-teman, kadang-kadang ngomong old school ya gitu. Ini Ya. sorry gue potong Nggak dulu. apa-apa. Bang beli kaset nggak tuh CD? Oh, wah. Bang beli vinil, bilang ada kaset nggak bang? Bentuknya apa? CD, Oh, piringan itu apa? Ngomongnya kaset gitu. Yang bener Om itu rata-rata. Nggak anak muda, biasanya orang tua kan. Orang tua Ini ngomong anak kaset. muda, ada kaset ini nggak? Bukan yang bundar yang mengkilat. Oh itu CD. Oh yang gede laser disc gue bilang. Ya ini kaset ya, kaset pita. Ini kaset pita. Nah ini DJ. Sejak kapan Gis? 2015. 2015. Oh, belum lahir saya. Wah, saya juga belum lahir itu. Masa 2015 itu dari 8 tahun berarti sekarang. 8 tahun 8 ya. tahun. Itu gig teman-teman ya. Ya, gitu teman-teman. Terus ada wedding atau ulang tahun ya. Itu dia. Ini lahirnya tuh ya bulan-bulan ini Oktober ini. Oktober ini. Heeh. Wih, September, ngeri. Oktober lah kemudian. Dan sekarang tuh hari kaset Day, kaset week lah sekarang orang Oh, iya? nyebutnya. Iya, Oh. Oktober ini Om. Oh iya. Selamat kaset week dulu ya semuanya. Oh, iya. Indonesia kaset week cuma lagi nggak ada acara nggak tahu kenapa sih. Iya, musim hujan kan. Kayaknya iya. Banjir banyak. Takut jamuran kaset kan. Jadi nggak boleh kena air gitu Om. Jadi takut jamuran. Makanya nih Oktober tuh sebenarnya tuh kaset week lah. Di dunia tuh nyebutnya. Dulu kaset store day. Gue nggak tahu kenapa sekarang jadi internasional kayak kaset week kayak gitu. Nggak tahu kenapa tuh ganti. Ini week minggu apa week lemah? Week yang minggu, lemah. iya. Oh minggu. ya? Minggu, Oh, minggu kaset. Bukan week lemah ya. Bukan. Itu saya Om dimakan cinta Om. Ais. Oh, aduh. Oh iya, Apa Instagramnya Instagram? ngeri. Kunjung lah apa Jis?
Instagramnya? Pemuda Sinarmas. Ya, Pemuda terus Sinarmas sambung semua. selain Instagram, YouTube ada, heeh, terus apa lagi ya? Udah sih paling YouTube, Twitter, Twitter. TikTok, cuma belum update banget karena gue Hmm. nggak suka goyang-goyang gitu kan. Ngori. Kadang kan Harus gitu kan kalau goyang. TikTok kan. Di Jiji masa nggak goyang gimana sih? Pargo ya om jadinya ntar. Selain menggoyangkan orang. Nah, Oh, itu. isu. Sukanya digoyang om. Kita tiap hari di sini TikTok loh. Oh iya. Yang sebelah tukang jam. TikTok, Hmm. TikTok. Benar. Ini jam antik di sebelah. TikTok. Sebelum ada TikTok ini duluan loh sebelah. Oh, iya. Ngeri, bahaya. Besok diajak podcast kalian. Ya, ngomongin Boleh. apakah bunyi jam itu termasuk musik ya kan kayak gitu. Apaan Metronom kan. Apaan enggak kayak gitu. Ngeri. 2015 Ya, itu udah manggung-manggung teman-teman. teman-teman. Ya, gigs bikin acara sendiri sih om, lebih tepatnya malah. Oh gitu. Iya. Jadi kayak ya karena nggak ada yang mau manggil siapa di J Kaset 2015 kan yang mau Iya. manggil nggak ada yang tahu juga. Jadi itu pernah Jis 2000-an awal masih awal-awalnya Mondo Cafe si Sun. Ya Sun. Itu kita pernah kedatangan DJ Bule, nggak tahu lupa dari mana negara mana gitu. Dia atraksi pakai kaset. Dan dia atraksi keren cepet ya. Jadi 2 tip gitu. Tut, keren tuh. Open Reel Assembly apa kalau nggak salah. Namanya. Enggak, yang gue tahu dari Jepang ada dia jadi pakai. Mana orang bule ini? Oh bule ini. Bule. Oh, gua tahu. Jadi waktu main dadakan datang main Awesome di Taps from Africa bukan? bukan Oh. orang bule tahu Oh. orang mana? Bule apa Bu Cherry? Bule ngecat sendiri nggak tahu. Ini yang bule Depok. Oh. Lu belum ngobrol mungkin sama dia kan? Belum. Dan waktu gue telat datang, jadi cuma dapat 2 lagu, 3 lagu. Karena waktu itu ada urusan di toko, gue telat. Si Sun sama anak-anak temen, bro datang nih, acara keren. Karena DJ Kaset, gue datang lihat, wih keren. Itu zaman yang masih di Kemang berarti. Awal-awal, Yang masih 2000, Mondo. iya. Kemang awal kan yang masih di Kemang. kecil, Iya yang kecil ya. bukan yang terakhir. Bukan yang gitu terakhir, kan. Itu pernah kedatangan itu, keren atraksi udah cepet. Gitu. Ngeditnya, ngeremixnya juga cepet gitu. Bisa di remix gitu. Nah, kalau sistemnya kasih tahu tuh gimana nge-DJ untuk teman-teman yang mau mulai. Karena sejak Ajis Pemuda Sinarmas ini ngetop, banyak teman-teman 30-an ke bawah, ya 20 ke atas gitu. Pada mau mulai jadi DJ kaset. Nah, mungkin bisa kasih tips-tips edukatif dari Sivo. Ngori. Aku nothing om ini om. Apa tips-tipsnya ya? Yang penting suka dulu sih sama rilisan fisik. Lu suka sama musiknya dulu deh yang mau lu mainin udah itu dulu. Habis itu sama punya alatnya sih. Punya alat tape deck minimal Walkman aja. Walkman lu bisa beli 2 Walkman apa pakai 2 Walkman kayak gitu, masukin ke mixer DJ. Habis itu main. Terus sama ya itu sih paling yang paling utama suka musiknya dulu om. Yang mau lu mainin nih apa lu harus tahu sih kalau kaset. Karena di kaset ini kan ada apa ya? Iya nih kayak gini, nggak kayak si DJ. Betul. Kita nggak tahu nih lagu keberapanya di yang di kasetnya itu kan. Jadi lu harus bener-bener nguasain satu kaset lah tuh lagunya apa aja isinya kayak gitu sih. Biar enak lu buat next lagunya dari deck 1 ke deck 2 kayak gitu-gitu. Itu sih tipsnya dulu awal di situ tuh. Nah, itu kendala apa yang sering dalam ketika lo lagi show, lagi perform, ngeri bahasa Inggris. Ngeri bahasa Itu Inggris. gimana tuh? Kasih tahu mungkin teman-teman yang pengen mulai. Kendalanya apa ya kayak kalau gue saranin sekarang lu pakai tape deck yang usianya di tahun 90-an lah lahirnya. Jadi tape tahun 90-an karena gue pernah pakai itu awal banget gue pakai yang tidur tuh yang kayu. Kayak gimana ya? Mental tuh ada di belakang, ada di belakang. Jadi kalau setel mental. Nah, kadang mental. Terus kadang kusut, kadang nyangkut dan groundnya lebih parah gitu. Jadi gue kadang kalau dulu awal-awal tuh gue selalu bawa aluminium foil. Jadi udah kayak ini gue pemadat nih ibaratnya. Padahal itu buat ngakalin tape gue bongkar dulu sebelum bangun, gue ganti aluminium foilnya, gue taruh itu untuk ngilangin groundnya gitu. Jadi kasih tahu tuh ground apa, bingung. Ground itu sebenarnya kayak aliran listrik
yang apa ya, yang lu harus buang lah di elektronik itu biar nggak ganggu sistemnya. Kayak Jadi gitu kalau sih. di piringan hitam Ya, ada gambar petir tuh di nah belakang. itu, Itu ada kabel kecil. ya benar. Kabel kecil kayak kabel earphone. Nah, itu ada alirannya, itu bisa ngurangin bunyi Ya, kayak bunyi itu. listrik Bunyi masuk listrik. di sound. Jadi jika kalian lagi ngeplay lagu, bunyi soundnya masuk kayak Nah. listrik. Nah, itu ground namanya. Oh, di pas DJ itu ada ya? Ada karena tab jadul Hmm. yang kayu itu kalau aduh contohnya ntar ada diedit ya ntar atau ya Ay, ngeri. Ring ada di bawah contohnya nih. Jadi Simsalabim. Langsung. jadi orang servis nih misalnya tab kayu itu sebenarnya ada ground headnya apa kayak dia ada lapisan sendiri. Hmm. Banyak yang tukang servis nggak ngerti dibuang tuh plastik yang dari pabrikannya dibuang sama dia, jadi kosongan gitu di bagian bawah tabnya. Oh. Itu sebenarnya nggak boleh dibuang, itu Itu buat groundnya. aluminium apa terbuat Kayak aluminium cuma bukan besi ya? bukan, cuma pabrikan gitu rapi om, pabrikan gitu rapi. Nah itu sama tukang servis kayak anjing apa nih, Oh, udah gitu. dibuang, suka dibuang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu penting, Oh, bukan hal yang sepele itu. Iya. Nah, itu tadi Ajis kan cerita tuh, wah tadi kebetulan si Arko tali lepet tuh sutradaranya ngedit tuh lagi betulin kaset, dan itu biasanya di ujung ya kalau kaset lama, Ya. ujung apa tuh rodanya, karena udah bertahun ya kaset kan ada yang 50 tahun, 40 tahun, 30 Ya. tahun, 20 tahun gitu, pasti ringkih di roda. Ringkih. Pas lo mau nyetel, pas lagi high, gue pengen nyetel lagu ini, nah putus gimana itu ya? Antisipasi menghadapi seperdetik sepermenit gitu, Langsung nyari itu sih lagu lagi, gue paling buru-buru. nyari lagu. Biasanya gue nyarinya tuh yang di lagu awal, yang ibaratnya set 1 yang lagu pertama itu ngakalinnya sih gue. Kalau lu nyari lagu yang di tengah pasti nggak keburu. Iya, Kayak gitu. bingung. Sama ini gue pernah pas lagi manggung tuh di mana ya? Musim Antara. Oh, Antara, Yang wih, fotografi keren tuh. ya. Fotografi. Main situ. Tab gua jebol om. Oi, Apa pertama meletek apa karetnya putus gitu pas lagi main tas. wih. Jadi gue main pakai satu tab udah kayak punya radio om. Oh iya. Tiap lagi ganti lagu ngomong dulu ya. Oh, Ini untuk lagu selanjutnya. Sambil nyapin ngomong baru play lagi. itulah tuh entertainment improv. Karena Iya. kita menghadapi suasana yang dadakan, Itu. listrik mati, penonton heboh, ada sesuatu, atau ada petir, ada hujan dadakan, atau becek tiba-tiba ada korsleting atau itu loh. Jadi jiwa entertain improv sepermenit seperti kan Iya. explore gitu harus. Nah itu harus kalian siapin juga Iya. tuh jiwa ya. Iya. Mm-mm, Maksudnya ya dilatih kayak ya jam terbang juga sih kayak lu Iya. semakin ya gue jujur pas saat itu nih Hmm. udah deg-degan banget kayak anjir ini mati gimana ya, terus ya masih 2016 nggak baru-baru penulisan Mas juga itu anjir gimana udah kayak ngelawak aja deh ya ini Iya. lagu ini gini terus ini Tremor cantik. pula lagi. Iya tremor pula lagi kan terus nggak ada tab cadangan juga om. Oh iya. Iya udah bawa 2 aja gue biasanya kalau manggung kayak gitu, terus putus karetnya kan lah udahlah mau nggak mau ya udah begitu caranya. Nah, ini juga saya mau kasih tahu ya, bisa kunjungi di channel YouTube Iya. kita Adi Twins Musik. Kadang-kadang ini masukan aja untuk teman-teman yang baru mau mulai DJ set atau menjadi penggemar DJ kaset ya, DJ set. DJ set. set kaset. Set. Iya. Nah, ini kadang-kadang kita malas bersihin Nah, busa itu tuh. di bawah pita aja. Kita kerik pakai ujung ini mika. Mika. Kita kerik busanya. Jadi naikin gini. Kita kerik, buru-buru kasih alkohol 70%. Baru karena nanti biasanya tuh naik turun gini nih lagunya, nggak apa-apa tadi bersih sendiri gitu. Nah itu kedadakan untuk membersihkan, karena kalau untuk DJ kaset kan buru-buru kita nyetel, wah ini nggak tahu ini kaset belum dibersihin kan mendem, Ya, jadi saya benar. naik turun. Naik turun. Ini kadang-kadang busa di bawah pita ini sumber suara. Ya maklum lah, ini masih mending nih 20 tahun, ada yang 30 40 Ya. tahun gitu.
Sedangkan tuh jadul-jadulan itu lagu ya kan? kita untuk anthem kan Ya. bingung, lagu jagoan gitu. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Tapi ini gara-gara tab gua, Om. Tab kayu itu tuh bermasalah emang tuh. Iya benar tuh. Iya. Kalau ngomong asu enggak apa ya? Ya Jangan. ntar Iya. Gue pernah ada lagu apa ya? semprul aja jangan. Semprul pokoknya. Yang ini si Melladonna yang Michael Jackson jadi bandit kan. Oh iya. Pokoknya awal-awal wah itu lagu jagoan gua lah, lagu jagoan gua. Tab kayu. Itu pitch roll-nya tuh yang karet puteran yang kanan kirinya kan iya, bermasalah bisa. tuh. Ternyata itu dia nyikat magnet yang ada di kaset. Kok makin lama lagunya kok makin hilang ya? Iya, kok makin hilang nih kenapa ya? Pas gue bongkar tab gue, magnet semua dalamnya. Jadi serpiannya tuh kesedot. Kalau pitch roll-nya itu udah jelek. Jadi nah, tuh fish roll apa tuh? Bukan pisang itu ya? Ya, bukan. Pisang goreng ya? Isinya coklat. Itu yang ada pokoknya ini tengahnya head, nah yang muterin pitanya biasanya tuh yang muterin pitanya itu. Oh, di atas roda. Ya roda lah, ibaratnya roda. Roda biasanya ada besi gini. Nah, ya kayak Nah, gitu. ini biasanya jangan lupa ya, besinya ini sering karat. Nah, itu tuh. Nah, ini rodanya tipis, udah Nah, bergaris. itu. Karena jamur, mushroom, moldy, nah itu ngumpul gitu. Kalau ini Mas Jawa, Nah, Mas ini Jawa. Mas Jawa juga oh, tuh, Jawir, Mas. Jawir kape gitu loh. Jadi wangel, jadi Jawa. Iya. Wangel tenan. Jadi itu kadang nyangkut di roda dan di kaset gitu. Nah, itu tuh. Biasanya tip-tip lama, tapi tip lama tuh jangan dianggap remeh karena Nah, suaranya ya. Suaranya dia khas lah pokoknya Analog. jebolan. Analog. Jadi kalau kita tahu how to clean the cassette, pita, jadi tahu cara bersihin kaset, itu suaranya analog bisa kencang Gitu. dicampur dengan watt tinggi, ampli dan Ya. speaker yang bagus. Ijis ya. Top pokoknya. Apa ya kayak iya sih kayak sebenarnya kayak banyak tuh ada yang dulu suka memperdebatkan lah kayak suara kaset, PH, CD apa bagusan mana. Sebenarnya bukan tergantung dari medianya, tergantung alat yang lu pakai. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak bisa diperdebatkan itu kayak lu pakainya apa nih? Amplinya apa, ya kan? Oh, kayak lu pakai mungkin dari ampli dia pakai iki lagi kan. Terus speakernya yang hi-fi udah. Lu mau setel kaset buluk juga jadi bagus Jadi ya kan. bagus. PH apalagi lebih bagus lagi. Betul. Udah. PH emang dia 100 Hz nggak salah ya. Mm-mm. Kan kalau kaset itu Ya, sekitar lo-fi, ya. 50 apa 60. Ya 50-an. Kalau CD 30 40. Ya. MP3 ya di bawahnya 10 gitu. MP3 Winem ya dulu pakai Winem. Iya. Dan saya juga kemarin ada beberapa DJ. Ini bukan untuk kritik, untuk sombong gitu, bukan. Jadi lagi ngetren juga pakai USB. Ya. Ya. Ya DJ USB ya itu terserah kalian boleh. Tapi sebelum kalian ke USB, detail lah rekaman kualitas. Karena di situ ada beberapa saya liatin pakai USB naik turunnya, treble-nya lebih kenceng. Karena kan kalau namanya analog fisik yang dari kaset asli direkam itu biasanya turun. Ya. Nah, dibantu dengan mixing. Nah, itu Mastering, ya. Bapak Reno dari Irman Nusantara dia jago tuh. Jago mastering lah, masteringnya. Dan jago bersihin apapun analog fisik ya. Pilihan hitam, CD kaset jago dia. Mahal invoice-nya. Ngomongnya banget. Nah, iya ngori Irman Nusantara nih. Nah, itu USB boleh, apapun boleh. Tapi kalian harus tahu tuh kekuatan kualitas. Karena kita perform tuh menghadapi sesuatu yang kadang-kadang alatnya sederhana. Nah, Gimana kita mengakali aja sih. benar. Kadang kita lupa bawa, ketinggalan gitu. Nah, yang ada di panggung ya mau nggak mau kita main. Ya. Intinya entertainment ya harus ya let it flow gitu. Yang Ya, penting temen seneng. Ya, penting penonton senang karena apa ya, penonton nggak peduli apa yang ada di balik panggung sebenarnya. Betul. Yang penting gue dapet Soulnya, experience-nya, betul, ya, nonton. experience-nya. apalagi kalau yang bayar tiket kan, waduh tuh Oh, ngeri. ngeri kalau perform yang nggak apa sih nggak yang maksimal lah gitu. Tuh. Ini tiket busway apa? Tiket Apa?
tiket kereta om. Oh, kereta. Kadang saya perform sama masinis. Oh iya. Iya. Si Reno kumisnya goyang-goyang. Nggak bisa ketawa nih, kumisnya goyang. Kumisnya DJ juga. Asik kok. Jadi, nah 8 tahun, Jis. 8 tahun. Itu pasti grogi, asam garam tuh ya. Asam garam. Pernah ditimpukin juga ya? Pernah. Siram anggur merah. Iya, terus Terus apa lagi ya? suruh turun. Suruh turun. Pernah. Kenapa tuh, Jis? Disiram kenapa, Dia Jis? request lagu. Mm-mm. Ya yang bener aja request lagu kan gue punya kaset ya kan. Anjir, semena-mena dia ngomong. Semena-mena Mungkin anjir. dipikir jackbox. Apa? Jukebox. Iya, Gitu. juga. Pakai ini lagu. Kalau gua ibaratnya apa ya? Bawa laptop terus bisa lah gua requestin Spotify apa. Kan gua punya kaset. Analog, Heeh. betul. Ya nggak bisa, gue bilang nggak bisa kayak gini, ngotot udah kemabukan. Siram anggur merah lah. Waduh. Ini pengalaman gue. Jadi ada perform something lah di tempat cafe. Gue bawain beat lah pokoknya, new wave, psychedelic, tapi yang beat, jazz beat, semua tuh, sampai Indonesia Barat ya campur. Tiba-tiba ada orang, ya udah gitulah, cowok anak muda. Om Andi, jadi tahu nama gue gitu. Gue main sambil main. Siapa yang nggak tahu lu om? Oh enggak lah. Ini kebetulan nih tahu. Oke, terus? Bisa Justin Bieber gak? Wah. Bisa apa tuh yang cewek yang ngetop siapa? Siapa? Yang penyanyi country jadi R&B? Alicia Keys bukan? Bukan, yang pokoknya penyanyi country ngetop. Bisa itu loh. Ini saya di selector DJ. Bukan lagu slow. Gue bilang. Gue sikat lagu Titi Puspa. Iya. Apa tuh? Apanya dong? Apanya dong? Ada nanya. Ada nggak? Nah, apanya? Gue setel apanya dong? Ya, Lu beri itu ya, lu beri apanya dong sih? tuh? Apanya? Beri. Loh, kita bukan kita sombong, kita karena kita analog, Iya. kita fisik gitu. Kemudian waktu gue di CD, ya kadang-kadang gue campur kalau ada vinyl campur gitu. Kaset, kalau layarnya ada kita main kaset juga. Gue jarang ya. Klub apa kayak bar gitu nyediain player kaset ya. Jarang. Iya, gue pengen deh kayak ngasih tahu mereka kayak sediain dong biar enak aja gitu open deck, siapa tahu ada yang mau mainnya nggak sih om? Dadakan. Iya dadakan kayak gitu. Nah itu kadang-kadang ada Ji. Jadi gue waktu bermain, dia WA panitianya, Bang Andi mau main apa? Gitu. Yaudah deh adanya apa? CD? Nggak ada CD. Oh iya. Gue bawa tuh minjem sama temen di sini, gitu. Nggak taunya di gudangnya ada PH, ada kaset di gudangnya juga ada. Jadi suruh nanya di gudangnya ada nggak? Gitu. Jadi kita harus nanya. Karena tuh bertahun-tahun nggak dipakai gitu. Oh gitu. Jadi harus nanya kalau kayak di cafe, night club itu ada. Ada biasanya kan. Tapi karena dadakan, ya pas kita yang cek sound lah, gitu. Kita harus nanya, lo ada player gak gitu. Cuma nanya juga hidup nggak gitu, nyala nggak. Iya. Kok bisa gitu ya? Ngoplay. Itu gue lihat gudang tuh ada beberapa diumpetin gitu. Karena emang udah Iya. zamannya mungkin kan. Dan mereka juga kadang-kadang manajer soundnya itu nggak ngerti. Karena dia taunya dia piringan hitam gitu. Atau CDJ atau USB gitu kan. Biasanya gitu. Oh gitu. Jarang yang pakai ini. Nah ini apa gitu. Kadang-kadang ada yang nggak tahu juga. Ini gue bilang nih tape, kaset. Oh baru tahu gitu. Gue pernah main nikahan temen tuh. Dulu samperin bawa bapak loh. Wah mas pakai kaset, aku juga dulu. Wah yang bener pak, gue sampai bilang gitu gue. Iya aku dulu pakai kaset dulu mas. Di night club gitu katanya. Night club mana gue lupa, Surabaya pak. Mungkin di luar Jakarta lah. Itu dulu dia bilang. Dulu dia bilang waktu zamannya dia dulu. Terus gimana caranya mas? Gimana pak waktu main di sana? Iya dulu saya nggak kayak mas kan mas. Kayak kan kalau gue ngesetnya kayak ya pakai si DJ lah. Kalau dia nggak, katanya kayak rak nih. Jadi tab nih di rakin gitu. Dia ngeplay diri gini. Masukin. Ya disusun di atas jadinya. Keren. Ngebelakangin penonton tapi set itu kayak gitu. Kayak pemain percussion. Itu dia. Wah keren juga pak. Berufot ateraksi gitu ngebelakangin penonton. Ternyata dulu gitu kayaknya sih. Jadi bukan yang set kayak DJ kan gini kan. Nah dia tuh di rak gitu. Taruh di rak gitu.
Gila. 2,5 jam begitu ya. Dia. Pulang-pulang pinggang. Oh. Jis, kenapa nih Jis? Nah, itu gua kadang suka pegel gitu Om kalau di sini. Kan gua sekarang pakainya yang tap kayak Nakamichi gitu kan yang tiduran. Nakamichi. Ya gitu kadang nengok kayak gitu. Oh. Kalau yang sebenarnya enakan pakai tap yang jadul. Kan dia tiduran kan enak ke atas, saat tinggal masukin. Kalau ini kita harus ngeliatin gini dulu, muter nggak nih kasetnya, apa nyangkut. Iya. Nah itu kadang-kadang saya prepare gitu. Saya mau DJ kaset apa CD apa vinyl? Kaset Bang Andi, oke. Jadi biasanya gue prepare gitu. 20-30 kaset gue bersihin dulu, gue pasin di toko. Jadi nggak dadakan. Ya pas dadakan gue apalin gitu. Pernah kejadian, ini versi gue ya. Mati. Tipnya yang gue bawa rusak. Waduh mati. Ini ya tiba-tiba mati aja. Untungnya itu yang gue play itu kompilasi. Ada 5-4 jagoan di lagu itu gitu. Mati gue setel aja buru-buru yang gue tek gitu. Ya orang sana nggak tahu kan. Yang penting lanjut. Yang penting nggak ada jedanya, udah kan. Lanjut terus udah. Sampai keselak tuh. Dia nggak ngeliatin ini lagu apa nih. Jarang tuh. Iya. Sekarang tuh jarang Om ya. Oh iya. Orang nyontek lagu tuh nggak ke DJ sekarang. Betul. Tinggal pakai aplikasi ya kan. Iya. Tapi kalau yang kaset susah sih, nggak ada di aplikasi deh. Kalau orang pengen tahu lagu kita di aplikasi nggak ada. Nah itu unggulannya kaset ada beberapa kayak kaset piringan hitam atau CD. Di digital era digital ini kayak Spotify atau apakah iTunes ya. Itu nggak ada albumnya. Iya benar. Betul. Jadi itu karena biasanya itu collector's item. Nah itu keunggulan dari DJ fisik itu. Ada pengalaman lucu nggak pas lo manggung yang paling berkesan bagi lo gitu? Sampai lo, wah ini paling gila nih, paling lucu sampai gue inget gitu. Bentar apa ya? Yang paling lucu. Selama Selain itulah. Oh itu sih marah, nyeselin tuh kata Redo. Apa ya paling lucu? Baru-baru ini sih nggak jadi manggung gua. Kenapa? Udah di mana? Di Makassar lagi tuh. Oh di daerah. Sebelum pandemik itu. Oh kenapa? Di daerah. Ngaret apa panitianya waktu itu. Oh iya. Iya. Ngaret kenapa? Gue udah di backstage. Mas mainin 2 lagu bisa nggak? Nih gue samain anjing 2 lagu doang. Kalau gue penyanyi nggak apa-apa deh 2 lagu. Iya kan nyanyi gitu nih anjing 2 lagu ngapain? Itu pernah lu? Pernah itu. Udah jalan-jalan aja. Flight gitu ya? Flight. Udah di backstage. Gila. bayar lunas. Untungnya udah lunas. Iya penting itu. Untungnya udah lunas. Nah itu biasanya 10% dulu menjelang konser full sebelum naik panggung. Tuh ingetin untuk IO. Nah itu tuh IO. Nah itu Jis, lo ada manajer nggak? Ada. Kasih tahu dong untuk promo apa ya? untuk lo misalnya ada acara manggil. Oh iya manggil bisa langsung ke Tante Bos saja. Nomornya ada di IG Pemuda Sinar Mas. Ada tuh nomornya di bio. Emailnya apa? pemudasinarmas88@gmail.com. Oh iya 88. Kenapa 88? Lahir lo. Hoki kayaknya angka hoki 8 deh. Oh iya. Kalau menurut gua angka hoki 8 dong. Cuan, hoki dan cuan. Ini Infinity kan. Oh iya. Infinity. Infinity kan itu sound, tape, speaker. Infinity. 8 tuh angka hoki om. Iya. Jadi lu kalau jual kaset 8.000 berapa sih? Hoki. Belinya 200, jualnya berapa ribu? Bener, pedagang bener gitu. Nah ini termasuk alhamdulillah termasuk langganan saya nih, ngeri dia. Gue senengnya kenapa sama Ajis tuh, dia explore. Jadi ada beberapa orang yang baru mulai aja dikasih tahu susah gitu. Banyak tuh kayak gitu tuh. Banyak. Gitu, dikasih tahu tapi ibaratnya yang dikasih tahu susah tuh gimana? Kayak nggak mau dengerin lo kah atau gue udah tahu nih om gitu. Iya, ini maaf aja. Ya bukan saya sombong apa gimana. Ini cuman share ya pengalaman. Sharing aja sharing. Kebetulan Aji sih kan pelanggan dan dia teman dan dia DJ lagi famous dan hype. Sinar Mas siapa yang tahu nih? Enggak. Jadi gitu malu. Jadi ada orang contoh gitu.
Om Andi tolong dong cariin psychedelic yang beat. Nah, Oh gitu bro, era berapa? Gue bilang. hmm, Angkatan 60, gini 70. Oke, gue pilih ini 10, 20. Udah, dia milih cuma satu. Bro, lo dengerin dulu minimal di digital atau di YouTube, Spotify itu. Udah begini padahal. Enggak Bang Andi, saya mau yang ini doang. Niatnya kolektor apa DJ bro? Ya dua-duanya. Saya mau mulai DJ sama kolektor bro. Ini hitsnya, ini masuk top 10, ini masuk top 10 dan beat gini dan sampai sekarang lagunya dicari orang. Enggak Bang Andi, jangan maksa gitu dong. Gini. Ya itu emang selera, cuman dia begini bro, gue setelin semuanya, enak semua nih Bang Andi. Tapi ya gue udah ngasih jalan ini loh, dibiasain orang make kayak lagu Indonesia. Kayak tadi kan Deloitte kayak Hey Mr. DJ gitu, Deloitte atau Muri besi tua mobil tua. Itu kan ngebeat walaupun rock tapi beat gitu kan. Udah psychedelicnya lah gitu. Iya, gue kasih ini beat yang dipakai selector dan DJ dunia gitu. Beat lo masukin di tengah atau di awal atau bisa gitu, memperkenalkan musik Indonesia yang orang nggak tahu gitu, tapi beatnya enak, orang joget gitu. Ya kayak gitu. Enggak nih, bukan ini nih. Ya terserah. Besok ya gue big questioner lagi kok gitu. Karena mereka nggak open mind. Si Ajis gue pilihin 30-40 kaset. Ya setengahnya lah biasanya, ya, 10, atau setengah ya, lebih. Setengahnya lah kadang. Karena cuma satu juga. Ya karena cuma satu. Kalau nggak ada duit. Iya. Nah ini dia open mind gitu. Dan dia kadang-kadang cari yang daerah. Gitu. Gue seneng ini dia support daerah. Karena dia pikir siapin karena saya mau manggung ke daerah ini, ada nggak daerah ini gitu. Ya. Itu keren ya, kayak pengalaman lu ya. Iya kayak gitu. Gue kadang misalkan di daerah nih, kadang gue mampir ke tempat kaset sekitar gitu kayak nyari. Nah itu apa ya sini, lu musik daerah lu apa sih, kadang gue tanya kayak LO-nya kayak gini, apa musik masa kecil lu apa sih yang kayak gini-gini. Ada Bang gini-gini, ada nggak toko kaset sini, gue tanya gitu. Ada, dianterin sama dia. Itu udah jarang ya, walaupun jarang ya. Jarang. Pasti sih. Ada 1-2. Ada 1-2 tuh, tapi bener-bener kasetnya tuh paling cuma kayak rak yang transparan. Ya udah satu rak doang gitu kasetnya. Di daerah iya kebanyakan kayak gitu. Baru masih segel semua. Iya. Tapi yang kerennya tuh kayak musisi-musisi yang terkenal di daerahnya. Nggak pernah diekspos. Nggak pernah diekspos. Yang bener lu yakin ini terkenal di sini apa gitu bahkan. Bener Bang ya, nggak tahu. Dia nggak di apa ya, kayak distribusinya tuh nggak di seluruh Indonesia, jadi ya di daerahnya aja. Nah itulah medianya kurang kayak gitu, promonya kurang. Dan di sana tuh hits itu lagu. Gue juga sampai bingung kayak karena apa ya, kayak gue nggak percaya gitu kan, masa sih nih hits nih gini-gini kan. Gue tanya lah misalkan ada panitia lagi, lu tahu nggak lagu ini gini? Tahu Bang, ini gini. Wah beneran ternyata kayak gitu. Itu di luar Pulau Jawa tuh biasanya. Iya, di luar Pulau Jawa. Kita yang beleng nggak ada berita tentang artis. Iya, kayak di waktu Balikpapan, terus Jambi, kayak gitu-gitu. Terus musiknya ya musik pakai bahasa daerahnya mereka, kayak gitu, nggak ada yang Indonesia bahasanya. Itu beat apa rock apa Jis? Kebanyakan Balikpapan pun kayak apa house, apa disco, apa soul, funk. Lebih ke musik daerah sih, musik daerah. Terus ada kayak campuran Jawanya, tetap kayak keroncongnya ada, tapi dia anuin dengan instrumen daerahnya semua masing-masing. Kayak ada campur sarinya dikit-dikit. Ya, ada gitu-gitunya. Terus ada yang dangdut, tetaplah dangdut itu ada juga di daerahnya. Cuma ya bahasa mereka, Om. Keren. Itu dia, keren. Mantep tuh. Nah, itulah kadang-kadang pemuda-pemuda kita nih yang sekarang umur 30 tahun ke bawah itu proud where you belong. Nah, itu dia. Tugas kalian yang mempromosikan. Sekarang zamannya TikTok, Instagram, Facebooker, YouTuber, ya kan? Itu sih. Promoin lah daerah itu, kayak itu tadi Ajis kan info. Nah, ini kok artis ini nggak pernah lagunya enak ngetop di daerahnya. Iya, kayak gitu kayak. Iya. Ini kok nggak pernah ada di ibaratnya di sini nih Blok M ini nggak ada nih kaset nih lagu daerahnya segel Om. Masih segel kayak gitu-gitu. Nah ini sebenarnya ceritanya Ajis ini seperti yang diceritakan Bapak Reno dari Irama Nusantara ini. Dia cerita, iya. Nah itu banyak di luar Pulau Jawa ya. Banyak banget. Nah itu tugasnya Ajis sekarang ngasih ke Irama Nusantara. Siap benar. Karena terus terang Irama Nusantara lagi butuh informasi fisik album
di luar yang Pulau Jawa. Iya. Karena tuh kan akses susah, susah. informasinya jarang, dan mungkin dari generasi sekarangnya nggak aware, Ya itu. gitu kan. Walaupun dia bangga, wah gue dari daerah ini. Iya. Apa yang lu lakuin untuk musik? Nah itu. Ditanyain aja musik daerah lu legendanya siapa? Nggak tahu. Nah yang tahu. Benar. Iya. Kayak Waljina dari Jawa loh contoh, Iya. nggak tahu. Kinato Sabdo nggak tahu. Gitu. Eli Kasim nggak tahu gitu. Gordon Tobing nggak tahu mereka. Sedih gitu. Iya sih kayak ya sebenarnya, dan gue masih bingung itu produksinya di mana. Berarti di luar Jawa nih masih ada yang produksi kaset sebenarnya Om. Nggak mati sebenarnya kaset. Kualitasnya bagus ya. Kualitasnya oke lah kalau menurut gua, kayak untuk sekelas mereka production sendiri ya. Indie berarti ya, Indie, hebat. jatuhnya indie, label-label sana Om. Gila ya. Itu berarti masih ada nih. Kan ada lah, maksudnya kayak berita-berita seliweran kayak kaset nih, pitanya nih udah mulai nggak di production atau apa kan. Sebenarnya di luar tuh masih ada yang bisa produksi. Kita aja nggak ngulik mungkin kan. Itu soundnya bagus ya. Soalnya bagus Om. Iya. Bagus, Keren bagus, ya. bagus, Iya. bagus. Nah ini aware. Jadi kadang-kadang toko kaset kecil yang nggak dianggap gitu sama orang. Cuman Ya. lalu lalang milih apa gitu, dicuekin. Nah itu sebenarnya tuh harta karun musik di situ tuh. Harta karun musik sih itu. Nah itu yang dialamin Bapak Reno yang sudah kadang-kadang keluar ya nyari dokumentasi ya Reno. Nah. Tuh Jangan iklan mulu mahal. nggak apa-apa. Supo, ngori. Nah itu, nah itu ya karena kenapa Irama Nusantara tuh yang satu-satunya aware dengan musik seluruh Indonesia gitu. Ya siapa lagi gitu. Iya. Kalau nggak kita sendiri. Iya, dan ini DJ kaset juga mempromosikan sesuatu yang nggak pernah didengar gitu. Ya. Kayak gue kemarin bawain di mana-mana tuh, gue selipin lagu Indonesia yang beat upbeat gitu, tapi ini nggak pernah ngetop gitu. Tapi mereka goyang. Itu dia. Kadang-kadang tuh yang gue lucu ya, biasanya sih, ya Indonesia gue turun dari stage gitu turun, Bang Ani dijual gak? Karena saya jiwa pedagang, itu saya jual. Nah itu banyak yang nanya juga ke gue sih. Iya. Dijual nggak Mas ini? Wah nggak ada yang ini kayak gini. Kalau yang langka itu jagoan kita ini apa kita simpen gitu. Kita kalau ada doublean bisa dijual. Tapi ini gue kayak punya cerita nih, apa ya? Ini kayak mapping gue aja kayak kenapa kaset dulu, di kaset kan banyak nih kayak lagu-lagu ibaratnya Boney M atau apa, liriknya diganti Indonesia kan? Itu. Nah, karena itu, zaman itulah. Zaman itu mungkin karena dia pengen apa ya? Mengembangkan musik Indo sih, kayak gue yakin banget era mereka lah, makanya liriknya diganti kan Indonesia biar ini. Dan itu pun kayak sebenarnya work sih di sekarang ya. Karena ketika gue mainin kayak Ari Kusmira bawain Boney M, terus Disco, ada Bing Slamet. Dia bawain apa sih? Ini Dedi Dores, yang dangdut Beatles, Rolling Stones. Terus liriknya di Indonesiain semua kan. Nah itu yang anak muda sekarang nih, ketika dia denger Boney M nih, ngomong ke gue, lah ini bukannya lagunya si Ajis yang Ari Kusmira ya? Jadi identitasnya si Boney M tuh luntur. Lebih proud Indonesia. Proud yang Indonesianya. Itu sebenarnya kayak ya works juga sih mereka kerja apa? Bikin sistematis seperti itu zaman dulu. Ya kenapa enggak apa sih? Sekarang enggak kita gituin aja, mungkin kayak pihak-pihak apa ya? Label mungkin ya kayak beli rights dari luar, liriknya diganti Indo lagi. Jadi kayak biar kayak apa ya? Wah ini ternyata ini nih Indo nih gitu sih. Itu iya sih? gede juga soal musik. Gak apa-apa ada backsound. Backsoundnya gede. Distract. Terus nih kayak ini nih contohnya tadi. Ini ada kebetulan Ajis ngomong gitu, saya contoh nih. The Bodors. Yes, Sunda ini etnik Sunda dicampur dengan lagu Beatles gitu. Beatles di Don't Let Me Down. Yeah. Jadi lagu Beatles
dikreasi dengan musik etnik Sunda, Jawa Barat gitu, dengan full band, Gitu dia. percussionnya ini keren nih. Salah satu yang tadi Ajis ngomong karena zaman itu sebenarnya kreatif gitu. Zaman itu kreatif, mengeksplor sesuatu yang nggak pernah dieksplor orang Ya. musik Barat. Karena kayak Indonesia kan kaya dengan musik etnik, apapun budaya gitu. Gitu. Roy Sewot, terus Harus sewot. anunya Rasiwa, Iya, plesetannya, betul. dijadiin dangdut semua kan sama Dangdut, dia. iya. Ya, orang Ervina. Ervina. Mm-mm. Kan dulu ibaratnya internet nggak ada kan, Heeh. jadi taunya itu Roy Sewot. Iya, Rod Stewart. Rod Stewart. Gitu. Jadi itulah kadang-kadang kalian harus jeli, harus dengar, cari informasi gitu. Kalian mau terjun di mana, informasi itu kan sekarang udah banyak. Ya. Zaman dulu kita harus nyari majalah, beli majalah dulu. Karena kan sekarang digitalisasi banyak. Tinggal buka ini, kebuka semua sejarah, bla bla bla. Atau YouTuber lagi mainnya ke konser gitu. Ya bener nggak, Jis? Benar. Dan sering ngulik-ngulik lah. Nah, itu Jangan terlalu eksklusif dengan musik hobi kamu Hobi, gitu. Ya explore kan, terutama musik Indonesia. luas musiknya. Luas gitu. Ya boleh dengan hobi kamu, tapi belum tentu hobi kamu kalau jadi DJ atau jadi entertainment belum tentu, wih teriak, ngeri. Jadi belum tentu yang kamu hobiin tuh belum diterima sama orang, karena kan kita jiwanya menghibur, benar nggak Jis? Benar. Karena dia yang menghibur terus. Ya, yang penting orang senang sih udah. Senang, gitu aja. Sisanya bonus lah udah. betul. Nah itu kayak begitu kalian harus perhatikan gitu. Kalau kalian nyewa untuk menghibur orang ya lakukan apa yang orang seneng gitu. Ya. Walaupun beat ya orang kadang-kadang beat doang tuh gini. Iya. Dia nggak peduli artisnya siapa, mau lagunya apa yang penting goyang. Goyang aja bener Iya. Tom. Banyak orang gitu, wah enak tuh buang di lagunya enak gak? Tahu artisnya? Enggak. Musiknya tahu? Enggak. Oh yang penting joget ya? Iya, happy bro, happy always. Itu dia. Ngeri. Udah. Ya itulah karena yang suka dilupain. Dia kasihkan main 2 jam 3 jam, tapi orang bengong aja gini ngeliatin. Asik sendiri ya. Iya. Jadi kalau bisa untuk jiwa entertainment itu apa yang kamu coba tuangkan di panggung, di mama pun berkesan lah untuk penonton. Ya. Kayak ini kan dandanannya up to date nih. Kalau di dulu poster-poster di gunting apa tuh? Gunting rambut. Gunting rambut. Top collection. Top collection. Top collection Raymond nih. Lama gue mulai tahun 2 tahun 3 tahun lah kayak gini terus sudah. Lebih loh. Iya lebih ya. Dari awal. Iya kayak gini terus sudah. Nah ini single pertama apa yang sudah dihasilkan oleh Ajis Pemuda Sinar Malam? Kebut Asmara waktu itu. Kebut Gua bikin Asmara. Kebut Asmara. Itu bentuk rilisan fisiknya apa, Jis? Kaset. Kaset ya? Kaset. Berapa piece? Cuma 50 gua jual 50 piece. Udah habis semua ludes. Dan itu harganya sekarang udah gila. Berapa, Jis? Yang lo denger-denger? 100-an ke atas deh. Wih. Cepet deh kayaknya. Ada yang 200 malah jual ya. Nah itu nggak tahu dah gua tuh masih dipendem masih dipendem tuh sama kolektor. Itu lo memasarkannya lewat IG lo apa lo pas lagi perform? Ini gue kebetulan bawa produk gue gitu. Dari Gimana? IG doang sih waktu itu. Oh lo ngomong nih ada Single, abis itu rilis. Itu pas pandemik kalau nggak salah deh. Sebelum pandemik banget, udah rilis, udah dibeli-beli sama orang-orang. Terutama teman-teman dulu ya. Teman-teman, pedagang, pada beli. 2000 berapa tadi? 19. Akhir. Itu akhir ya? 19 akhir. Itu set A sama set B beda lagu apa? Sama semua, satu lagu. Single itu, satu lagu. Apa yang set A yang untuk biasa, yang set B-nya remix full? Enggak, sama semua. Belum gua remix. Belum remix ya. Itu sih single pertama, kedua tuh gua sama Klub Dangdut Racun, Klub kolaborasi. Judulnya Remuk Asmara. Pokoknya ada asmaranya semua lagu gua. Remuk Asmara. Asmara ngeri. Ngomong asmara sampai muncrat. Maaf Om. Biar mengkilat dikit. Semprul. Biar mengkilat dikit Om. Nah ini Jis, ada nggak keinginan
full album? Ada sih. Ini lagi gua ya lagi nyicilin full album kayak enggak deh. Kayak EP dulu aja sih. EP biasanya 4 atau 6 lagu ya? 4 lagu lah. Pokoknya abis single ketiga nih insya Allah rilis kalau nggak November Desember lah nih single ketiga. Ini kolaborasi juga nih yang single ketiga sama Irama Pantai Selatan. Woi, Hawaiian gitu. Nantikan lah. Iya, cek tuh Irama Pantai Selatan. Iya, cek band juga. apa, musik apa, IG-nya apa? Irama Pantai Selatan juga. Oh iya, sama ya. Sama. Di YouTube juga ya. YouTube juga. Nah, halo Irama Pantai Selatan, sukses selalu tuh. Sukses selalu. Pokoknya itu single ketiga. Single ketiga. Rencananya tahun ini lah. Oh, jadi ntar single full EP, album. iya, full album kayak gitu sih. Pinter tuh market share jago, jadi single laku ntar baru full. Lagi ngetren sih. Iya. Emang budaya single sebenarnya belum di Indonesia. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang ya. Sama soalnya apa ya? Ya DJ juga Om, kayak aku kan ya udah single dulu deh, album ntar dulu aja deh. Kita ngeliat pangsa ya. Ya, pasal karena tuh dari 3 lagu itu tuh genrenya juga beda-beda Om. Oh, apa itu, Ji? Yang pertama Kebut Asmara tuh lebih ke house klasik gitulah. Kayak tahun-tahun 90s. 2000, enggak 2000-an awal. 2000-an awal. Kayak lagu-lagunya Jin Danjun, dan Bayu lah modelnya gitu sih. Terus ada Eurobeat-nya dikit.